Hai teman-teman, kalian pernah nonton acara hewan atau tumbuhan nggak? Nah, di situ kan sering disebut istilah ekosistem. Ekosistem itu apa sih sebenarnya? Jadi, ekosistem itu bukan hal yang spesifik, tetapi itu hal yang luas. Untuk lebih lanjutnya, ayo kita nonton video selanjutnya. Nah, sebenarnya apa sih itu ekosistem? Istilah ekosistem pertama kali digunakan oleh Tansley, seorang ahli botani Inggris, pada tahun 1935. Ekosistem adalah unit struktural dan fungsional ekologi di mana organisme hidup berinteraksi satu sama lainnya dan dengan lingkungan sekitarnya. Setiap ekosistem itu memiliki ciri khas karena adanya perbedaan komponen biotik makhluk hidup dan abiotik makhluk tidak hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabal Ganim 21081060057. Saya di sini akan membacakan tentang tujuan pembelajaran dari ekosistem. Apa aja sih tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui studi atau literasi peserta didik dapat mendeskripsikan konsep ekosistem dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun rantai makanan dan jaring makanan dengan benar. Berikutnya, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis interaksi makhluk hidup dalam ekosistem dengan tepat. Berikutnya, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mendeskripsikan aliran energi dengan benar. Kemudian yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun piramida energi dengan tepat. Pertemuan kedua yaitu melalui presentasi kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan hasil karyanya dengan sistematis dan penuh tanggung jawab. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu ada komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen tak hidup yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Adapun contohnya yaitu cahaya, matahari, kelembapan, tanah, iklim, batu, dan lain-lain. Komponen abiotik inilah yang mempengaruhi makhluk dapat bertahan hidup ataupun tidak dalam suatu ekosistem. Jadi, komponen biotik maupun abiotik memiliki peran yang sangat besar dalam keberlangsungan kehidupan di bumi. Selanjutnya yaitu ada komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen tak hidup yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Adapun contohnya yaitu cahaya, matahari, kelembapan, tanah, iklim, batu, dan lain-lain. Komponen abiotik inilah yang mempengaruhi makhluk dapat bertahan hidup ataupun tidak dalam suatu ekosistem. Jadi, komponen biotik maupun abiotik memiliki peran yang sangat besar dalam keberlangsungan kehidupan di bumi. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ada abiotik dan biotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang tergolong makhluk hidup. Menurut peranannya, komponen biotik dibedakan menjadi produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Selanjutnya itu ada alelopati. Nah, alelopati ini salah satu contoh dari interaksi antar populasi. Nah, alelopati ini merupakan zat toksik yang keluar dari tubuh tumbuhan. Dan di mana jika tumbuhan tersebut mengeluarkan zat alelopati, maka di sekitarnya itu tidak ada tumbuhan lain yang akan tumbuh. Lalu ada kompetisi. Nah, kompetisi ini merupakan interaksi antar populasi. Karena contohnya itu seperti populasi kambing dan sapi di padang rumput. Nah, mereka ini akan melakukan kompetisi untuk persaingan mencari makan. Nah, komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Contohnya itu komunitas di sawah, yaitu ada seperti padi, burung, ular. Nah, mereka ini melakukan interaksi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi antar organisme. Yang pertama ada predasi, yaitu hubungan antara predator dengan mangsanya. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa predator tidak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contohnya hubungan antara tikus dan ular. Yang kedua netral, yaitu hubungan yang tidak saling mengganggu. Contohnya adalah interaksi antara pohon dengan ular. Yang ketiga yaitu simbiosis, yaitu interaksi dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama.
Interaksi simbiosis ini ada yang interaksinya saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme, ada yang dalam interaksinya satu organisme mengalami kerugian sedangkan yang lainnya mengalami keuntungan atau simbiosis parasitisme, dan ada yang dalam interaksinya satu organisme mengalami keuntungan sedangkan yang lainnya tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan atau dikenal juga sebagai simbiosis komensalisme. Dan yang terakhir yaitu ada antibiosis, yaitu interaksi dua jenis makhluk hidup, yang dimana salah satu makhluk hidup tersebut mengeluarkan racun untuk membunuh makhluk hidup lainnya, seperti interaksi antara jamur penicillium dengan bakteri, di mana jamur ini mengeluarkan antibiotik yang dapat membunuh bakteri. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah macam-macam ekosistem. Ekosistem ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu adalah ekosistem darat. Ekosistem darat merupakan ekosistem yang lingkungannya fisiknya berupa daratan. Berdasarkan letak geografisnya atau garis lintangnya, ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma yang terdiri dari bioma gurun, yang kedua yaitu ada bioma padang rumput, yang ketiga yaitu ada bioma hutan tropis, dan yang terakhir adalah bioma kutub. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu adalah ekosistem perairan. Nah, ekosistem perairan ini dibedakan menjadi dua, ada air tawar dengan air laut. Yang pertama yaitu adalah air tawar, yang dimana penetrasi cahayanya itu dapatnya kurang dan terpengaruh oleh iklim dengan cuacanya. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis gagang, sedangkan lainnya tumbuhan biji. Contohnya yaitu pada danau dan juga sungai. Nah, selanjutnya yaitu ekosistem air laut. Ciri-ciri dari ekosistem air laut ini antara lain yaitu memiliki kadar mineral yang tinggi, ion terbanyak ialah, namun kadar air di laut itu bervariasi. Ada yang tinggi seperti di daerah tropika dan ada yang rendah atau seperti di air laut beriklim dingin. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya itu dilanjutkan oleh partner saya. Baiklah, selanjutnya adalah rantai makanan. Pernahkah kalian melihat sebuah rantai besi yang saling terhubung satu sama lain? Nah, rantai makanan merupakan peristiwa memakan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Jadi, jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, untuk contohnya adalah yang pertama, ada matahari yang memiliki sinar atau energi sinar matahari yang kemudian diberikan kepada tanaman untuk melakukan fotosintesis. Karena fotosintesis tersebut, maka menghasilkan daun yang segar, buah yang bagus, yang akan digunakan untuk makanan hewan herbivora. Setelah itu, hewan-hewan herbivora ini akan dimangsa oleh hewan-hewan karnivora. Nah, karena hewan karnivora ini sebagai rantai makanan tertinggi, dia maka akan ditentukan oleh dekomposer atau jamur, seperti jamur atau bakteri. Nah, seperti itulah rantai makanan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Salama. Piramida makanan merupakan tingkatan organisasi makhluk hidup yang didasarkan atas hubungan makanan-memakan. Setiap kelompok organisme di dalam piramida makanan menempati tingkat tertentu yang disebut tingkat trofik. Produsen selalu menempati trofik 1, konsumen primer menempati trofik 2, dan konsumen sekunder menempati trofik 3, demikian seterusnya. Jumlah produsen lebih besar daripada konsumen 1. Konsumen 1 lebih besar daripada konsumen 2, konsumen 2 lebih besar daripada konsumen 3, demikian seterusnya apabila keadaan tersebut kita gambarkan dalam bentuk suatu piramida makanan. Semakin rendah tingkat trofiknya, maka besar kandungan energi atau biomasanya.
aliran energi dalam ekosistem. Nah, aliran energi ini merupakan suatu rangkaian untuk pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, yang dimana dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, konsumen primer, konsumen tingkat tinggi, sampai ke saproda di dalam tanah. Siklus ini berlangsung dalam ekosistem. Yang pertama ada produsen. Nah, produsen ini merupakan suatu makhluk hidup yang mampu untuk menangkap energi matahari untuk kegiatan fotosintesis, yang dimana produsen ini dapat menghasilkan materi organik yang berasal dari materi anorganik. Nah, produsen juga dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia melalui fotosintesis, yang dimana produsen ini ada pada tumbuhan. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen merupakan suatu makhluk hidup yang memperoleh energi dalam bentuk materi organik, memiliki tingkat trofiknya yang terdiri dari ada konsumen primer, ada herbivor, lalu ada konsumen sekunder karnivor, dan konsumen tersier karnivor puncak, serta ada juga omnivora. Nah, setelah mempelajari tentang ekosistem yang mana berisi tentang hubungan antara makhluk hidup dan benda mati, maka kita harusnya lebih menjaga lingkungan kita. Jaga alam, jaga hati. Semoga video ini bermanfaat. Dadah!